Saya pikir situasi semacam itu ya, yang ini sebenarnya situasinya ngeri-ngeri sedap seperti sekarang ini yang membuat Pak Prabowo itu menyampaikan pernyataan ada yang ingin memisahkan dia dengan Pak Jokowi, dan Jokowi itu membalasnya dengan menyatakan hubungan keduanya baik-baik saja. Ini bagaimana Anda melihat ini, pesan atau komunikasi politik apa yang sedang mereka jalankan ini? Nah, dalam kekacauan kondisi kebijakan hari ini, kita mulai melihat semacam keresahan yang akhirnya mulai terbaca. Bahwa Presiden resah karena seolah-olah ada aktivitas untuk memisahkan dia dengan Pak Jokowi. Lalu publik mendengar keterangan balik dari Pak Jokowi bahwa nggak ada masalah saya dengan Pak Prabowo. Ya pasti nggak ada masalah kan nggak mungkin Pak Jokowi menjawab ada masalah lalu Prabowo bilang kami berdua ada masalah. Jadi disembunyikan di situ problem psikologi supaya terlihat bahwa ada keutuhan. Padahal semua problem psikologi itu dasarnya adalah kepentingan-kepentingan yang sifatnya material. Apa kepentingan Prabowo? Yang mengupayakan supaya legitimasi Prabowo itu sampai 2009, elektabilitas dan acceptability-nya dia tetap tinggi. Demikian juga Pak Jokowi, dia ingin supaya sampai 2009 akseptabilitas dan bahkan elektabilitas dia itu masih tinggi juga. Untuk apa? Ya untuk putranya yang ada wakil presiden. Jadi secara tidak langsung sebetulnya atau bahkan secara langsung publik menganggap bahwa akan terjadi persaingan menjelang 2009 antara Prabowo dan Gibran, kan itu kan. Jadi kalau dia terjadi persaingan itu berarti kapasitas Prabowo untuk menuntun republik ini dari sekarang mulai disaingi oleh Gibran. Padahal Gibran statusnya wakil presiden yang ada serep. Jadi itu sebetulnya psikologi dibalik basa-basi bahwa Jokowi dan Prabowo. Yang betul kita ingin juga Jokowi dan Prabowo itu baik-baik aja, tuh nggak ada problem sebetulnya. Tetapi publik menganggap bahwa beban yang kita alami hari-hari ini dari mak-mak sampai murid SD secara implisit disebabkan oleh anggaran yang diboroskan oleh Presiden Jokowi. Kan itu cara berpikirnya bahwa soal sama-sama saling senyum, Prabowo mensenyumi Jokowi balas dengan senyum yang setara, yaitu soal dua manusia atau dua tokoh yang dari awal memang mungkin bersahabat dan saling menjaga perasaan. Tetapi ini politik ini atau negara nggak bisa diurus hanya dengan mengatakan oke, kami sama-sama ingin menjaga perasaan. Yang harus dijaga adalah perasaan mak-mak yang setiap hari buka dompetnya tuh di situ tinggal selembar 4.000 perak tuh, nggak nyampe 5.000 karena 2.000 tambah 2.000 itu untuk bayar tukang parkir misalnya, atau kalau mobilnya masih punya bahan bakar tuh, atau pakai Gojek yang tinggal segitu-gitunya untuk kasih tips misalnya. Jadi kelihatannya kita mesti pisahkan antara kemesraan dua tokoh ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dengan kemarahan publik bahwa penyelenggaraan atau dana-dana publik atau sebut aja kebutuhan 9 bahan pokok itu merangkak harganya kan. Jadi bagi emak-emak itu nggak peduli mau Jokowi sama Prabowo senyum-senyum saling bahagia, tetapi bagi emak-emak itu piring dia besok pagi harus ada isinya tuh. Jajan anaknya sekedar untuk beli permen di depan sekolah mesti tersedia, dan itu ya makin lama makin hilang tuh, makin kesulitan ekonomi. Jadi dasarnya adalah kondisi ekonomi real, bukan sekedar senyum-senyuman antara